Baik, untuk selanjutnya paparan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Filipus Setianto. Ya, terima kasih Pak Yulianto. Mohon izin bisa saya share materi. Silakan, Bapak. Ya, suara saya bisa diterima ya? Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Pak Mervin yang sudah memaparkan materi yang pertama. Saya akan melanjutkan materi yang dipercayakan kepada saya terkait dengan listening skill, keterampilan mendengarkan. Bahan sudah ada di chat room. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa juga mengambil dari sana. Malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki keterampilan mendengarkan. Kalau kita melihat dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan keenam, pada waktu itu Nehemia dia mendengar kabar tentang Yerusalem atau tembok Yerusalem yang roboh, dan beliau mendengar dari orang-orang yang pada waktu itu menginformasikan kepada Nehemia. Ada reaksi yang terjadi dalam diri Nehemia pada waktu itu setelah Nehemia mendengarkan. Di dalam ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Nehemia, dia adalah sebagai pendengar yang baik, atau orang yang mau mendengarkan apa yang sedang terjadi di negerinya. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, itu hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi itu peduli dengan permasalahan politik, masalah ekonomi, dan persoalan-persoalan yang terkait dengan negara. Kita tahu bahwa Tuhan semula memang menginginkan Israel menjadi negara teokrasi. Tapi kita melihat bahwa ada sebuah pergeseran ketika bangsa Israel minta agar supaya mereka memiliki raja manusia supaya seperti bangsa-bangsa yang lain, dan akhirnya terpilihlah Saul pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat dalam konteks Perjanjian Lama, maka nabi-nabi itu bukan hanya mendengar keluhan dari bangsanya saja, namun mereka juga mendengar suara Tuhan. Nanti saya akan mencoba bagaimana kita sebagai pengurus MUKI, yang tentunya kita juga harus terlibat dan peduli terhadap bangsa dan negara kita ini. Dalam ayat yang ke-6, Nehemia berkata, berilah telingamu. Artinya, Nehemia ingin agar supaya Tuhan mau mendengarkan. Bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu. Di sini kita melihat bahwa ada dua hal yang perlu kita pahami. Nehemia ingin Tuhan mendengar dirinya, dan Nehemia sangat menyadari bahwa Allah adalah Allah yang suka mendengarkan. Tetapi Nehemia juga seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang mau mendengarkan
persoalan-persoalan yang terjadi di negaranya. Dulu saya pernah berpikir sebelum saya bergabung dengan MUKI, sering mendengarkan tentang persoalan-persoalan gereja-gereja yang mengalami kesulitan, baik terkait dengan masalah izin, dan juga dengan adanya intoleransi, ada kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen. Sempat berpikir dulu, bagaimana caranya agar supaya kita bisa berkontribusi terhadap orang-orang percaya dan terhadap gereja, supaya kita bisa paling tidak memperjuangkan. Di MUKI kita mempunyai visi, yaitu memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesetaraan. Dan itu adalah visi kita bersama. Kita melihat masih banyak ketidakadilan, masih banyak kita mendengar ketidakbenaran, banyak hoax, dan juga kita masih mendengar banyak tentang ketidaksetaraan. Khususnya sebetulnya umat Kristen memiliki hak yang sama di mata hukum, tidak ada istilah mayoritas dan minoritas di mata hukum, dan itulah yang sebetulnya kita sering kali dengar dan nantinya kita akan bersama-sama memperjuangkan. Nah, dalam berkomunikasi, ada penelitian bahwa 70% kegiatan manusia adalah berkomunikasi. Mendengarkan itu mendapatkan porsi sekitar 53%. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, rupanya kita memiliki waktu dalam aktivitas kita itu, paling banyak kita itu mendengarkan. Nah, ada perbedaan antara mendengar dengan mendengarkan. Kalau mendengar itu proses fisiologis saat gelombang suara mencapai telinga manusia, dan ini terjadi secara alamiah, dan mendengar itu bisa dikategorikan pasif, tidak memerlukan usaha persepsi fisiologis suara. Jadi seperti ada orang yang tanpa konsentrasi, kita pasif saja, kita bisa melakukan kegiatan untuk mendengar. Tetapi mendengarkan berbeda. Ada proses yang kompleks, yang terdiri dari kita perlu menerima, menafsirkan, mengingat, mengevaluasi, kemudian menanggapi. Paling tidak ada 5 ini di dalam proses mendengarkan. Maka perlu ada keterampilan yang harus dipelajari terkait dengan bagaimana kita mendengarkan. Nah, mendengarkan itu tidak bisa pasif, tapi mendengarkan itu adalah aktif. Kalau misalkan kita ada di dalam pertemuan lewat Zoom ini, maka bisa saja kita off video kita. Kalau kita sedang off video kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri saudara-saudara masing-masing. Apakah saudara sedang di posisi mendengar atau sungguh-sungguh mendengarkan. Tetapi akan lebih mudah ketika kita semua membuka video kita, bisa akan kelihatan mana yang mendengarkan, mana yang hanya mendengar. Jadi mendengarkan itu memerlukan upaya dengan sengaja dalam menginterpretasikan suara, ya, dalam menafsirkan suara. Nah, saya akan mencoba untuk, mari kita sedikit diskusi, atau kita ambil sekitar kurang lebih 5 menit. Nah, menurut
Bapak-bapak dan ibu-ibu, pentingkah mendengarkan itu? Jika ya, mengapa mendengarkan itu penting? Tetapi jika tidak, mengapa? Dan ini perlu ada jawaban bagi kita semua. Mari mungkin kita ambil waktu sejenak. Barangkali ada yang memberi masukan, apa itu mendengarkan dan apa itu mendengar. Ada yang mau berpendapat? Silakan Bapak Ibu boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat. Apa itu mendengar? Apa itu mendengarkan? Mendengarkan itu kalau kita katakan penting, alasannya mengapa? Tapi kalau tidak penting, alasannya apa? Apakah ada kita tidak perlu mendengarkan? Karena itu tidak penting, misalkan. Mari. Ada Pak Daud Pong tidak ini? Pak Filipus, Ya, monggo. bisa dengar suara saya Pak Filipus? Oh, Pak Teguh ya, monggo. Mari Pak Teguh. Ya, menurut saya mendengarkan itu penting. Karena dengan mendengarkan, berarti kita punya keinginan untuk mengetahui sesuatu dengan tepat, dengan cermat. Tetapi kalau kita hanya mendengar, kita hanya sambil lalu. Tapi ketika kita mendengarkan, itu adalah hal yang penting dan wajib bagi kita agar kita mengetahui atau mendengar itu akan mengetahui sesuatu dengan semestinya, dengan kebenaran yang ada. Begitu Pak Filipus. Ya. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih Pak Teguh. Bagus. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya. Karena seringkali kita di masyarakat itu, kebanyakan kita mendengar info-info baik dari media, dari masyarakat, tapi belum tentu posisi kita adalah mendengarkan. Nah, goal kita adalah kita bukan hanya ingin menjadi pendengar saja, tetapi kita harus menjadi orang yang mendengarkan. Ya, monggo, Pak Ardi. Pak Filipus. Ya, monggo Pak Ardi. Terima kasih. Proses mendengar itu menurut saya bisa sengaja atau bisa tidak sengaja. Seperti saat ini saya mendengar suara kendaraan yang lewat. Senyampang, itu mendengar. Tetapi mendengarkan itu adalah adanya satu suara yang direspon oleh otak atau pikiran kita, dan juga ada sebuah konsentrasi, proses untuk lebih berpikir tentang apa sumber suara itu, artinya makna dari suara. Menurut saya, tingkatan itu nanti bisa dinaikkan menjadi menyimak, karena proses menyimak itu adalah sebuah proses mendengarkan sebuah sumber suara, kemudian diproses untuk dipikirkan, dan juga kemudian disampaikan dalam konteks yang berbeda, artinya dengan bahasa yang berbeda tetapi konteksnya yang sama. Demikian, mohon maaf. Terima kasih Pak Adi. Jadi Pak Adi ini seorang guru, jadi beliau bisa memahami apa itu mendengar dan memahami ya, atau mendengar dan juga mendengarkan. Jadi mendengar itu pasif, bisa pasif, tapi mendengarkan harus aktif. Ada resen Bapak Robert Anton, silakan. Mungkin ini yang terakhir. Mas Robert Anton, silakan.
Halo Pak Robert Anton? Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Pak Robert. Oke. Ya, sama, hampir sama juga dengan teman-teman yang terdahulu. Mendengar itu bisa saja spontan karena telinga kita bisa mendengar. Tapi kita tidak harus memperhatikan itu, atau kita tidak wajib untuk merespon itu, apa yang kita dengar. Jadi tergantung kita, ya kita dengar ya bisa lewat saja gitu ya. Tapi kalau mendengarkan, di sana perlu satu konsentrasi khusus dan kita menyimaknya, lalu ada spontanitas di situ, kita jadi berpikir, merenungkan itu, dan bisa menjadi membuat satu reaksi apakah. Nah, jadi perbedaan umumnya yang khusus adalah mendengar tidak merespon secara aktif, tetapi kalau mendengarkan kita punya beban untuk membuat respons apakah negatif atau positif, menerima atau menolak. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Robert Anton. Jadi saya tidak diam ya, Pak. Ya, tidak apa-apa, Pak. Terima kasih Pak Robert Anton untuk pandangannya tentang mendengarkan. Tadi dari Pak Teguh juga sangat bagus, Pak Ardi, dan juga terakhir Pak Robert Anton. Nah, kami memang poinnya agar supaya ketika kita bermuki ini, mari kita bersama-sama belajar menjadi orang yang mendengarkan. Kiri kanan kita, atas, dan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, di daerah kita, wilayah kita, di bangsa kita, karena itu nanti arah kita akan ke sana. Saya akan lanjutkan kepada Pak Yulianto nanti 10 menit sebelum waktunya selesai, saya mohon dikasih ingat, karena nanti saya akan memberikan kesempatan juga kepada rekan yang lain. Baik, Pak. Ya. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan atau ditambahkan oleh rekan-rekan tentang apa itu mendengar. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini posisi mengikuti Zoom ini bisa mendengar. Tetapi kalau kita tanya apakah dia mendengarkan, tentu belum tentu. Ya, apalagi matanya tertutup ya. Saya akan lanjut saja karena materi ini bisa kita baca masing-masing. Tetapi kalau mendengarkan, itu ada proses aktif. Ada sukarela dalam diri kita, disengaja tentunya, kita memang ingin mendengarkan. Seperti ketika kita mengikuti TOT ini, kita bukan hanya mau menjadi orang yang mendengar saja, tapi kita ingin mendengarkan. Gitu. Kemudian pada waktunya nanti kita akan mengembangkan dengan respon emosional. Karena pengalaman-pengalaman yang ikut IPKRC ini, setelah mereka mengikuti sampai akhirnya mereka responnya luar biasa. Emosinya ikut terbawa. Nah, mendengarkan dengan maksud untuk memahami disebut sebagai mendengarkan aktif. Jadi kita ingin semua bahwa kita bukan hanya menjadi orang yang mendengar saja, tetapi kita harus menjadi orang yang mendengarkan secara aktif. Nah, ada hal yang penting, perlunya ada keterampilan mendengarkan. Apa yang kita akan bisa peroleh ketika kita masuk pada keterampilan mendengarkan? Yang pertama, kita dapat memperoleh informasi yang penting, tentunya, menjadi lebih efektif dalam hubungan interpersonal, ya, baik dengan orang lain, mungkin dengan keluarga kita, kalau kita di kantor juga dengan bawahan kita, dengan lingkungan kita, dengan atasan kita.
Kemudian juga dapat memperoleh data untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian juga melakukan reaksi secara tepat terhadap pesan atau informasi yang didengar. Jadi ada data yang tepat dan akurat, kemudian juga kita dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap pesan atau informasi yang kita dengar. Nah, ada prosesnya di dalam kita mendengar. Ya, ada menerima, kemudian ada kita perlu menafsirkan, kemudian kita perlu mengingat, perlu kita mengevaluasi, dan kemudian kita perlu menanggapi. Nanti ini Bapak Ibu bisa baca semua, apa itu menerima, apa itu menafsirkan, apa itu mengingat, kemudian apa manfaat evaluasi. Nah, kemudian apa itu menanggapi. Ya, saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Saya ingin supaya kita waktunya banyak karena kita ingin bagaimana ketika kita bermugi kita mau menjadi orang yang mendengarkan. Nah, bagaimana 10 menit lagi, Pak. mendengarkan? Oke. Bagaimana mendengarkan secara efektif? Cara kalau kita ada orang sedang berbicara, maka kita harus berhenti berbicara atau kita diam. Sekarang ini banyak ketika ada di depan kita orang sedang berbicara, kita main HP, ya, kita tidak diam. Padahal kalau orang mengerti teori tentang mendengarkan secara aktif, bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan itu, kita bukan sebagai orang yang mendengarkan secara baik. Kemudian kita perlu menunjukkan minat, berempati, kemudian kadang kita perlu mengajukan pertanyaan, kemudian juga pertahankan kontak mata terhadap orang yang sedang berbicara kepada kita. Kalau perlu, kalau ada yang penting, kita buat catatan. Kemudian juga dengarkan secara kreatif, ya, mungkin tidak hanya monoton, tapi kita pindah posisi, kita bergerak sedikit, tetapi kita tetap fokus kepada apa yang orang lain katakan. Kemudian perlu kirim umpan balik. Ya, kadang-kadang kita perlu bertanya, apa maksud daripada yang dikatakan oleh rekan kita itu, atau orang lain, atau atasan kita. Terus kemudian hindari atau hilangkan gangguan. Nah, manfaat efektif mendengarkan, tadi sudah disinggung sedikit di 3 rekan-rekan kita tadi, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan hubungan, menghindari konflik, meningkatkan pemahaman, dan juga meningkatkan keterampilan negosiasi. Nah, ini yang sangat penting. MUKI harus mendengarkan suara rakyat. Nah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu kata dunia. Kalau bagi orang dunia, jawabannya bisa ya. Tapi kalau bagi kita orang Kristen, bisa ya, bisa bukan. Ya. Nah, kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, apakah demo yang melawan pemerintah atau anti pemerintah itu bisa dikatakan suara Tuhan? Tentu tidak. Kemudian, sekalipun anggota DPR dan DPRD itu dia adalah wakil rakyat, apakah setiap yang diucapkan oleh anggota DPRD itu atau DPR itu adalah suara Tuhan? Tentu belum tentu. Ya, tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita di posisi orang yang ada di DPR, DPRD, tentu kita harus mulai menyampaikan pesan Tuhan, isi Tuhan